Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ini pertemuan pertama di bulan Ramadan tahun 1446 ya atau 2025. Jadi untuk kali ini pembahasan kita mengkaji hadis-hadis ya. Ini fokus mengkaji hadis. Ini ada 10 hadis. Ini sifatnya motivasi, mendukung kajian rukun sholatnya. Nah, ini motivasi. Saya belajar itu sifatnya motivasi. Jadi tidak teknis. Kalau yang kemarin kan teknis ya. Nah, ini sifatnya motivasi. Dan saya ambilkan dari kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu artinya nasihat-nasihat bagi hamba, ya hamba Allah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu, sholat itu imaduddin, tiang agama, adin agama. Faman aqamaha, maka siapa yang menegakkannya, siapa yang mendirikan sholat itu, faqad, maka sungguh-sungguh aqamatin, mendirikan atau menegakkan agamanya. Sebaliknya, waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh-sungguh orang tersebut merobohkan ad-din, agamanya. Nah, kita tahu ini hadis riwayat Baihaqi. Nah, kita tahu bangunan agama Islam itu terdiri dari 3 bagian seperti hadis Jibril. Hadis Jibril, ya, itu sebutannya hadis Jibril. Karena apa? Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah bertanya tentang keimanan, bertanya tentang Islam, dan bertanya tentang Islam. Ketika Rasulullah itu ditanya tentang bangunan agama itu, ma huwal iman, apa iman itu? Kemudian Rasulullah menjawab, al imanu huwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, seperti yang tersebut dalam rukun iman. Kemudian ditanya lagi, ma huwal islam? Al islamu
Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamatis shalah, itaiz zakah, shaumi Ramadan. Nah, itu. Sampai yang kita kenal di rukun Islam. Nah, kemudian ketika ditanya tentang ihsan, mahwal ihsan, al ihsanu ketika kita itu beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam yaraka, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia mengawasimu. Nah, ini dikenalkan apa? CCTV, yang menyebabkan orang itu tidak bisa berbuat semaunya karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, terkait hadis ini saling berkaitan. Keimanan, kemudian Islam dan ihsan itu saling berkaitan. Nah, dulu pernah disampaikan bahwa iman itu sebagai pondasi, kemudian Islam sebagai jaganya, tiang, seperti hadis ini. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Jadi tiang-tiangnya. Jadi ada 5 tiang. Ya. Sementara sholat itu adalah tiang utamanya, penyanggah utama. Itu. Nah, itu di situ. Sholatnya. Yang lain ya juga penyanggah, kan ada 5 rukun, 5 dasar. Nah, itu. Kemudian yang paling atas itu adalah ihsan. Nah, jika pada tiang penyangga itu bermasalah, tiang penyangganya itu apa saja? Ya, rukun Islam itu, ya, termasuk sholat, haji. Nah, jika rukun Islamnya itu bermasalah, dapat dipastikan di bagian pondasinya pun juga bermasalah. Apa pondasinya? Keimanan. Nah, itu juga bermasalah. Nah, bagaimana akan meraih posisi atau makom puncaknya, yaitu di ihsan? Angel katanya itu. Iya, coba orang tuh tidak mau berzakat misalkan ya. Nah, itu kan apa? Pondasinya kan keimanan toh. Kalau imannya ndak kuat, ya gak akan dilakukan. Itu eman, padahal itu pondasi agama juga itu. Ya ini jika di cross checkkan kepada hadis as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah, sholat ini ya tiang utama. Kan rukun Islam itu ada 5. Nah, sholat juga salah satunya. Nah, itu kan begitu. Jadi hadis di atas ini menyebutkan bahwa sholat adalah tiang agama. Jadi menurut ya saya sendiri, saya sampai memahami hadis ini bahwa sholat itu sebagai tiang agama penyanggah atau tiang utama. Kalau masjid itu mungkin ada tiang yang di tengah ya, yang paling besar. Nah, itu sehingga itu disebutkan di dalam hadis ini. Ya, itu. Kemudian kenapa sholat ini saya sebut sebagai tiang utama, sebagai penyanggah, sebagai penyanggahnya. Kita melihat bahwa besok di akhirat amal yang pertama kali dihisab itu adalah amal sholat. Itu sholat itu yang pertama kali akan dihisab.
di yaumul yaumul mizan ya, ditimbang. Yaumul mizan itu ditimbang. Oh, dihisab dulu, ya, diperhitungkan dulu. Nah, setelah selesai hisab baru ditimbang. Nah, ketika dihisab itu kan persoalan-persoalan itu di apa? Ya ada tagihan. Dulu kamu punya salah dengan orang ini. Nah, dipertemukan, diadili sekecil apapun. Dulu kamu ngambil barangnya ini belum dikembalikan. Ya bisa di ya diadili di sana itu. Itu. Nah, itu amal-amal yang lain kan banyak, tapi yang pertama kali yang akan dihisab, dihitung itu adalah sholatnya. Baik enggak sholatnya? Itu. Banyak kesalahan enggak sholatnya itu. Tapi di saat itu rahmat pun juga ada ketika hisab sholat itu. Ketika hendak di apa? Ketika hendak di apa ya? Divonis. Nah, oleh Allah itu tunggu dulu gitu. Ketika seorang hendak divonis kurang sholatnya itu banyak cacatnya, tunggu dulu. Coba lihat catatan orang ini sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya. Gimana sholat sunnahnya itu? Baik, maka cukuplah sholat sunnah itu sebagai apa? Penambal kekurangan sholat-sholat wajibnya. Itu apa? Kelebihan kalau kita itu melakukan sholat sunnah. Rawatib itu kan apa? Yang mengikuti sholat wajib itu rawatib ya, jadi nemplek. Nah itu ya, sehingga sholat itu dianggap apa ya, tiang yang utama. Alasan yang kedua itu ya karena sholat pertama yang dihisab itu adalah ya sholat itu. Nah, jika sholatnya itu bagus, maka amal yang lain itu dianggap bagus atau dinilai bagus. Itu. Ya makanya diperbaiki sholat kita itu. Jadi diperbaiki apa? Disempurnakan. Pelaksanaan sholat kita itu disempurnakan. Itu. Nah, ibadah sholat itu kan apa? Ada ibadah lain yang menyertai. Kalau sebelum sholat itu wudu. Iya, wudu. Sesudah sholat itu ya ada wiritan. Nah, itu. Nah, sebaliknya jika amalan sholatnya itu buruk, maka amalannya lain dianggap atau dinilai buruk. Nah, itu begitu. Nah, mengapa demikian? Kok bisa gitu? Kok bisa dari sholat itu ketika dihisab, kalau sholatnya jelek, amalan yang lain itu dianggap jelek, dinilai jelek. Kok bisa begitu? Kenapa? Ayo Pak. Karena sholat tadi kan tiang dari agama, iya. pangkal dari semuanya. Ada yang lain? Ya, itu ya. Mengapa hadis ini menyebut kalau sholatnya itu baik, amal yang lain itu pasti baik, akan dinilai baik. Kalau sholatnya ketika dihisab itu buruk, maka amal yang lain itu akan dinilai buruk. Ngeri ya baca ini. Ngeri itulah. Sholat kita itu ya kita harus kembali ke sini. Saya baca gini lah. Seakan satu ada di sana gitu lah. Perasaan saya seakan-akan sudah ada di sana gitu. Apa dredeg, takut gitu lah. Ya gimana selesai? Gimana selesai ini? Rasanya tuh keping balik dunia pada saat duduk di sini itu ikut terbawa.
Langsung tanya. Iya. Iya. Nah, kita kembali ke apa? Kalau di apa ya? Di Al-Qur'an, di Al-Ankabut ya. Salat itu kita lihat fungsinya salat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu di surat apa itu? Surat Hud. Ya. Surat Hud ayat 78. Itu fungsi salat. Innas sholata, sesungguhnya salat, tanha, dapat mencegah, dapat menghindari. Mencegah itu apa? Mencegah itu sebelum terjadi. Jadi supaya tidak terjadi. Nah, itu mencegah ya. Akan terjadi sesuatu. Jadi dengan dicegah sesuatu tidak akan terjadi. Itu fungsinya sholat. Tanha anil fasyaih, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar atau kejahatan. Kalau perbuatan keji itu ya perbuatan buruk, merugikan diri sendiri. Kalau mungkar atau kejahatan, perbuatan buruk atau kejahatan selain dirinya pun orang lain juga, ya malah kejahatan bersama-sama. Terorganisasi itu sudah itu. Nah, itu fungsinya. Nah, itu kalau ini loh, sholat kok sholat kok apa masih berbuat keburukan, ya sholatnya turun bener. Nah, itu apa, cross check, melihat ke dalam, melihat kepada diri kita sendiri. Ini evaluasi diri nih, apa hadis ini ya. Iya, ngeri hadisnya saya baca itu. Apa? Meninggal. Testing ngono. Kajian ini ya. Ya sama kajian ya. Ya, itu ya. Sebagai evaluasi bagi diri kita untuk terus ya, menilai sholat kita ini sudah baik apa belum. Nah, kita ini sudah baik apa belum. Jadi kita melihatnya kepada sholatnya. Nah, itu karena sholat itu sendiri dapat mencegah perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu apa? Contoh, ya yang membuat diri kita itu ambruk, zina. Terus kalau zamannya Nabi Lut itu apa sih? Wedok ambek wedok itu, lanang ambek lanang itu. Gak mau lanang ambek wedok, LGBT ya. Itu nah, itu di surat Hud itu ada itu, sama surat Al-Ankabut. Nah, itu kan perbuatan keji itu. Perbuatan keji juga melanggar syariat. Ya, zina termasuk itu. Yang dirikan ada dirinya itu perbuatan keji. Nah, itu bisa dihindari dengan sholat yang benar, memperhatikan sholat yang benar. Selain itu kikir itu keji itu, masuk perbuatan keji. Nah, kikir itu bisikan-bisikan setan. Nah, kita disuruh loman oleh setan, dibilangnya apa? Miskin. Bisikannya tuh miskin gitu loh. Jangan.
Iya. Kalau di Al-Quran kemarin yang kita belajar kan begitu. Jadi setan itu membisikkan kemiskinan. Sementara bersedekah itu perintah Tuhan. Ya pokoknya itu dijauhkan lah dari apa yang disuruh oleh Allah, oleh setan tuh dikamuflase sebaliknya dan masuk akal. Itulah. Coba kan mengeluarkan toh habis itu dalam matematikanya setan dan akal itu ya gitu juga setuju akal itu setuju dengan matematikanya setan itu tapi Allah ya beda lagi semakin dekat justru marah ditambahi dengan cara Allah sendiri yang diri kita sendiri tuh nggak tahu gitu loh nggak tahu ya, itu ya dulu itu ya yang kemarin Nabi Adam itu kan ketika dibilangi adalah wala taqraba hadhihi syajarah kan gitu jangan dekati pohon ini nah, ya gitu saja perintahnya cuman setan iblis bisi apa supaya kamu tuh nggak jadi malaikat supaya kamu tidak kekal di wali. Nah, supaya kamu jadi malaikat, supaya kamu kekal di sini, ya bahasa kita tuh makan huldi itu. Bahasanya kan kula. Jadi artinya itu ya konsumsi, ya menikmati kan gitu toh. Bahasa-bahasa memakan itu. Tidak hanya makan kalau makanan ya dimakan dikunyah. Nah, berhubungan itu ya sama saja juga memakan. Karena istilah di korupsiku makan aspal, makan minyak. Minyak dimakan. Ya maksudnya aspal itu dimakan ya enggak gitu. Ya lewat proses bisnis gelap. Nah, kan gitu. Pinter ya setan itu. Gitu. Nah, jadi diilusikan menipu kita dengan sebaliknya dan kita tidak ngerti seperti itu ya masuk akal bahasanya setan akal itu menerima tapi di dalam bahasa agama itu ya ditolak itu kikir apalagi menuduh ya menuduh itu ya tuduhan mesti kan negatif itu mencela pun juga perbuatan keji itu ya ketika mencela orang sebetulnya dirinya sendiri yang dicela bukan orang lain itu iya apalagi berkuar-kuar jadi menampakkan keburukannya dirinya itu di hadapan umum dengan dalih dikambing hitamkan orang itu ya seharusnya kan dikasih nasihat dan ditutup aibnya ini dikeluarkan itu ya membuka aib pun juga itu perbuatan keji kelihatan dari situ itu loh kok ini kok mencela kikir menuduh nah, gimana sholatnya oke ya mungkin tidak total ya meninggalkan sholat mungkin karena sholat enggak saya ilingi itu ya mungkin begitu ya kita enggak tahu wallahu a'lam mudah-mudahan kita terhindar minum khamr siapa yang rugi yang minum itu kalau khamr ini berat semua yang terkait itu kena itu dosanya yang bawa kena yang mengantarkan kena, yang menuangkan juga kena. Itu ada 10. Itu. Pabriknya kena, sing duwe ya kena, penjualnya kena gitu loh. Kena semua itu untuk khamr. Iya. Itu ada hadisnya itu, kena semua itu. Apalagi berjudi. Merugikan dirinya sendiri itu. Obat-obatan ngedrak itu sampai kerempeng awake habis nah itu toh kalau judi ya dirinya menghabiskan dana di dalam keluarga itu habis kasihan keluarganya itu
Nah, terus apa? Akarnya pun rusak itu. Rusak. Nah, padahal ini gak minum homer ya, tapi udah rusak kena judi itu. Kena iming-iming. Iming-iming gimana? Nah, iming-iming tuh racunnya kuat itu. Iming-iming jadi kaya. Nemplek kuat itu. Sampai dijual sepedanya, mobilnya dijual sampai habis. Itu. Judi online itu. Ya, tambah online ya, gawe permainan itu ada yang mengendalikan toh, mesinnya itu. Paling dikasih 2 kali tok menangnya, habis itu kalah terus ya disetting ngono. Nah, iya gitu. Ini pengakuan itu. Saya kemarin yang bersama Kominfo itu sehari itu bisa apa ya? Bisa men-take down apa? Situs-situs yang berjudul itu. Web itu. Saya dikasih tahu orang Kominfo sendiri. Langsung orangnya. Itu sehari bekerja langsung tas sampai berapa juta web, berapa juta web itu di take down itu. Nah, kasusnya yang mencuat kan ada orang Kominfo DW yang itu, ya itu oknum lah, oknum, nggak apa, nggak layak ditiru kalau kita tuh bekerja di layanan publik seperti itu. Ya kurang, ya mungkin sholatnya bermasalah, bisa jadi. Iya, ini sholat loh, gara-gara sholat kurang diperhatikan apa, ya kurang memberikan perhatian, bisa jadi ke sana itu. Ini kan ngomongin sholat. Gitu. Kita membicarakan apa, surat Al-Ankabut ayat 45 itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Merampok, mencuri, korupsi. Nah, itu kan banyak orang yang dirugikan itu. Nah, itu yang keji, yang jahat. Kalau kejahat ini melibatkan orang jahat. Korupsi itu kan jahat itu ya, berjemaah, ngerampok ijenan kok gak ono. Itu pasti ada yang bagian melibatkan orang banyak itu. Nah, itu apa, kejahatan mungkar. Kalau bahasa di kepolisian itu kriminal. Iya, membunuh, meniadakan nyawa orang. Membunuh itu ya pahalanya, dosanya itu seperti membunuh manusia semuanya. Itu besar sekali. Jadi tanpa ada alasan yang benar tidak boleh membunuh, walaupun itu orang kafir, tidak boleh dibunuh begitu saja. Kita nggak tahu bahwa nanti anaknya orang kafir ini bisa jadi akan beriman, bisa jadi ulama, kita nggak tahu, itu rahasia sekali itu. Nah itu, jadi bolehnya membunuh itu di mana? Peperangan dan hukum qisas yang saya tahu itu. yang saya tahu itu bunuh diri tidak boleh. Nah itu ya. Nah jadi begitu pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah itu, maka kita diperintahkan apa? Agar apa? Menjaga sholat kita itu jangan sampai tertinggal dalam kondisi apapun. Ayatnya gimana? Hafidhu ala sholat, jaga. Itu. Jaga, jangan sampai enggak sholat. Bagaimanapun keadaannya, mati kita disolati kok. Mati itu. Apalagi durung mati. Jadi kita saking pentingnya itu tadi, rentetannya itu sampai ke akhirat gitu loh.
perhitungannya itu. Di dunia, oh iya, itu manfaat di dunia juga kita rasakan. Orangnya itu tenang, itu. Nah, ini apa? Sebagai apa? Tiang agama besar sekali, itu. Tiangnya agama, penyanggahnya. Nah, kalau penyanggahnya itu rubuh, ya artinya kita tuh nggak sholat, meninggalkan sholat, ya rubuh agama itu. Nah, itu begitu. Jadi rentetannya itu besar sekali. Nah, kalau penyanggahnya rubuh, pondasi ini bermasalah, aja rentet. Pondasinya kan keimanan kita. Hubungan kita tuh dengan Allah tuh kan gimana? Hubungan kita dengan Allah tuh seperti apa? Rukun iman yang pertama kan apa? Percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah. Gimana sih Allah? Kan gitu. Saya turun kenal, kurang kenal. Sehingga apa? Ya keyakinannya ya kurang. Amal-amal hati, amal-amal batinnya, sehingga dalam melakukan apa-apa walaupun ibadah ya sekedar ibadah yang enggak ikhlas. Ikhlas itu amalnya batin, itu jujur, ya kan apa merembet, itu kayak jaring laba-laba, apa selalu terkait. Jadi dalam kondisi apapun kita harus menjaga sholat. Apa keringanannya? Sholat jamak. Nah, itu kan keringanan toh, bonus. Ketika kita dalam kondisi tertentu, gosor, apalagi kodok itu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, gara-gara mungkin ketiduran, kecapean, tidur, ya nanti kita sholatnya apa? Kodok itu, kodok. Ya sama, nggak dikurangi. Itu beda ya, meninggalkan nggak sengaja, terus musafir itu beda. Kalau musafir itu jamak, ada yang jamak, ada jamak kosor. Kalau jamak kosor itu rakaatnya itu dikurangi, yang 4 jadi 2, yang 3 tetap, yang 2 tetap, 2 dikurangi subuh. Tetap itu, hanya yang 4 saja. Itu seperti subuh nggak bisa dijamak, harus tetap nggak gosor, hanya jamak. Yang jamak itu yang bisa dijamak itu kan apa? Duhur sama asar, itu maghrib sama isya, itu yang 4 itu. Rasulullah ya pernah pulang peperangan, capek, istirahat, tibanya sudah disengat oleh sinar matahari, subuhnya lewat. Ya ini salat kodok, bukan kosor. Kodok ganti, ya pengganti. Ya ini saking pentingnya apa dalam kondisi apapun, apa hafidhu ala sholat, jagalah sholat, jangan sampai ditinggal. Itu parah itu. Nah, jagalah sholat, jangan diremehkan. Nah kan gitu terus itu. Bukan. Kalau qadha itu tertinggal. Misalkan jenengan ya, kita contoh di hadis ketika pengalaman Rasulullah pulang perang, terus istirahat, ngantuk, capek habis perang, tidur. Nah, kamu yang jaga ya, iya jaga. Yang jaga yang ngantuk, capek sih tidur sih capek, nggak ada yang jaga, saking capeknya. Terus bangunnya ibu sudah kepanasan, disengat, sudah mau duhur. Itu kan sudah siang, subuhnya sudah jauh. Gimana sholat subuhnya ini terus kelewat kodok. Nah itu. Nah kasus-kasus sekarang tuh banyak, sudah balik, hitungannya kan balik kewajibannya. Karena nakalnya sering dulu mungkin SMA,
nawakal. Gak ngurus, gak belajar agama, gak diperkenalkan. Ini bahaya ini. Orang tuanya bahaya ini. Gak memperkenalkan agama kepada. Tinggal sholat waktu duhur. Ya. Kita sampai di asar bangun. Asar. Kodok. Kodok. Ya. Ya? Iya, kodok. Nah, jamak itu untuk musafir. Untuk musafir. Iya. Iya, bukan jamak loh, bukan. Misalnya di rumah kok pulang kerja saking capek terus kuat. Apa sholat ya? Tidak bisa juga dipaksa. Loh, kita nggak bisa sholat ambil ngantuk itu gak iso, bacaannya ngawur nanti itu. Iya, ya tidur dulu sebentar. Tuh, bangunkan. Oh, tiba ya tak bangun. Tiba bojone metu nang ndi tuku apa. Gak pulang-pulang misalkan. Sampai lewat waktunya itu. Bangun, lu ya kodok. Gitu. Ya, kami setengah 4 terus tidur lagi sampai jam 5. Kami jam setengah 3 tidur. Ya kita lihat lah, ini apa ya, bukan ngentengnya ya, tapi memang kita capek pulang kerja itu apa masuk syar'i. Nung kano popo gak capek kok durung sholat kok ya tetap aja dikodok. Karena itu jalannya. Nah, urusan diterima apa enggak ya itu urusan di kono, bukan urusan kita, urusan di sono. Itu catatannya kayak apa kita nggak tahu. Nah itu. Tapi biasanya ada tandanya. Hati ini iku kayak merasa salah besar. Iya, kroso itu. Iya. Karena apa? Allah tuh gak bisa dibujui. Bahwa kita itu benar-benar berhalangan atau ngulur-ngulur waktu atau gimana atau apa kan gitu, atau ngenteng no. Dan kita nggak punya kesibukan apa-apa. Itu. Kesibukannya apa? Ya share. Share itu. Ya itu. Sampai setannya datang disebul meripate ngantuk. Nah, ini. Nah, itu begitu. Nah, itu apa? Jalan apa ya? Hafidhu ala sholat, jangan sampai ninggal no. Itu sholat dalam kondisi apapun, walaupun sakit ya tetap sholat. Walaupun sakit itu, kan nggak bisa berdiri, lututnya sukut ya duduk. Nggak iso ya berbaring. Sesulit apapun tetap itu. Gitu. Iya. Iya. Pokoknya kita kan salah satu syaratnya kan apa? Berakal. Sadar. Itu maksudnya. Iya. Nah, kalau wis gak karu-karuan pun gila, gugur. Gugur sudah kewajibannya itu. Ya makanya apa yang kita pelajari di rukun itu awal-awal dari awal tuh ya syarat sholat, syarasanya sholat itu kita ya baca-baca lagi, kan ada tulisannya itu, siapa tulisan di situ berkenang-kenangan. Saya mati ya ono bacaan kawe anak cucu kan gitu. Nah, itu. Nah, itu pentingnya apa? Sholat. Jadi jangan main-main dengan sholat. Itu. Ya secara fikih itu memang wajib ya, wajib. Tapi manfaatnya itu luar biasa itu kalau kita melihat melihat hadis ini. Besok aja yang disiap pertama ya sholat. Terus ada ketentuan kalau sholatnya dinilai
buruk, amalnya lain juga buruk. Itu pasti itu. Ini rumus, rumus ini tidak bisa diotak-atik. Nah, ya kita di dunia ini mumpung masih banyak saat, ya bisa pakai bahasanya orang mati, Pak. Banyak saat. Kenapa? Orang mati itu kepingin balik ke dunia walaupun hanya sesaat. Kepingin beribadah walaupun sesaat kemudian mati lagi. Kepingin itu. Nah kita masih banyak saat, banyak waktu. Nah itu apa? Ya untuk mempelajari, memperbaiki sholat-sholat kita. Nah, yaitu kalau kita ya belajar apa? Ya rukun sholat itu. Ya, karena itu ya harus kita sempurnakan pelaksanaan ibadah sholat kita, jangan sampai cacat, apalagi bolong-bolong. Kalau bolong-bolong nggak mungkin itu, insya Allah ya, kita ini ya sudah nggak bolong-bolong, insya Allah itu. Nah cuman di dalam sholatnya itu kita gimana, nah itu perlu kita apa, perbaiki, baik bacaan, baik gerakan. Nah itu baik rohaninya itu lengkap. Kalau gerakan ya nanti apa ya kita berusaha seperti yang apa ya yang sudah kita pelajari. Bagaimana model takbir, nah itu. Jangan siap takbir. Nah, itu kan nggak ada contohnya itu. Kalau takbir gini ada, gini ada, terus Ini ada. ya itu ada contohnya. Ya ini ada contohnya itu. Tidak apa-apa, beda tidak apa-apa. Yang penting itu ada. Yes, enggak. Saya agak takut gini, apa? Nah ya, saya juga apa? Takut dengan itu ngaji jaluk gini ki. Kemarin saya ada orang kecamatan. Piro tarifnya gratis, tak gitu kan? Ayo buktikan, berani nggak? Tak tantang kayak, tak tantang aja. Ayo. Iya, saya juga saya takut. Wes. Walau kan gini, ayat di Al-Quran tuh ada. Wala tastaru bi ayati samanang kolila. Mungkin ya itu. Mungkin diterjemah gitu kan betul. Dan apa? Wala tastaru dan janganlah kalian memperjualbelikan ayatina ayat-ayat kami samanang dengan harga yang murah. Ya kayak gitu dipakai. Mungkin terjemahan apa? Literal ya. Nah, tapi kalau saya memaknai enggak literal. Lah, maksudnya itu dengan harga yang murah itu ayat-ayat Allah itu apa ya? Ya tidak apa ya? Tidak ya enggak bisa dinilai dengan dunia gitu maksudnya. Tinggi nilainya itu. Pengajaran sholat, training sholat apa sholat khusyuk kan bayar sekian. Mboh, wes gitu. Ya kalau memang apa ya harus berbayar menggunakan hotel, ya mungkin bayar hotelnya, listriknya ini itu. Ya bayar itunya mungkin. Atau mungkin bilangnya saya kuliahnya mahal, saya menelitinya mahal, ya mungkin itu ya semua ya nggak tahu saya monggo itulah. Gitu. Tapi masa Allah tuh begitu, nah kan gitu. Ada banyak, tapi bukan kayak pelatihan sholat khusus, mestinya pelajaran sholat. Jadi untuk kaum ini, untuk yang ingin
sama apa kayak gemblengan. Ini seleksi, ini memang boleh, ini masih belum. Iya, saya juga nggak bisa memvonis juga, misalkan ya pelatihan sholat khusyuk ini. Nah, sing pematerinya orang Jakarta. Nah, Jakarta ke sini kan perlu biaya. Ya mungkin untuk biaya ganti ongkos lah atau ongkosnya, pesawatnya, tiketnya terus ditambahi lelahnya gitu lah. Kenapa? Kita sudah menyandera waktunya pemateri itu. Disuruh ke sini kan pakai waktu, ya mungkin beli waktunya bukan beli ayatnya gitu, sebagai ganti itu kelas satu ke sana gitu. Jadi kayak sholat itu apa ya? Jadi kayak kan ada kayak alfabet kan ada ditafsirkan dari guru-guru sendiri. Iya. Demikian ya waktu agama itu dari kayak ada silsilah mulai dari ya ditafsirkan sama gurunya seperti ini sholatnya ini. Kayak Allah Akbarnya, bacaannya, terus cara rukunya, cara ini. Jadi setiap yang ikut nanti ada itu. Oh berarti kita sudah mengikuti. Sudah make menetapkan satu cara, ya. Ini kan ya. Ada yang pakai gini, ya udah pakai gini. Gak pakai yang gini, gak pakai, ya kan sendekap ini, pakai yang gini. Iya, itu namanya ya toreko sudah jalan itu. Jadi kita seakan-akan sudah diijazai gitu. Oh ini sudah sesuai dengan apa di sini. Iya. Nah, sebenarnya Nabi itu ngasih model banyak. Itu. Nah, sehingga pakai iya, pakai satu cara. Misalkan ya harus begini misalkan. Tiba-tiba saya jatuh. Kak Isa gitu. Piye iki? Wis Kak Isa sudah. Kak Isa sudah. Ya pakai yang lain. Ya gini, sudah Isa segini ya pindah. Iya. Demikian yang saya pelajari khususnya Al-Fatihah itu juga ada itu dari sisi pasti. Iya, tasnya dari guru ke murid. Ya. Kemudian kayak saya Ustaznya sudah dikasih sama Ustaz. Intinya kan nah beda kalau kita baca di YouTube, ini kan ada yang ngasih. Iya. Semua kan ada gurunya, jadi nanti itu sambung simak. Karena dengan tasnya didampingi bertemu talakti kayak gini nih, ketika terus langsung ditegur, oh kayak gini. Nah kalau dari YouTube, nah kita nggak tahu seluk beluknya, lekuk-lekuknya kita nggak tahu. Misalkan alhamdulillah seakan kan benar. Kalau ada guru yang tasnya, alhamdulillah, nah kan dijelaskan itu bacaan tawallud, tidak boleh tawallud. Alif lam sukun itu tidak boleh dibaca tawallud, juga tidak boleh dibaca. Nah, kan ada penjelasan seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau dari YouTube kan enggak, komunikasinya hanya dari media ke kita. Nah, kita enggak ada komunikasi dari situ. Nah, itu pentingnya ada tasheh, ketemu langsung. Iya, itu. Pembenaran, tasheh itu pembenaran. Tasheh, soheh itu bagus. Soheh benar. Itu. Khoto salah. Nah, itu jadi tasheh. Nah, itu. Jadi ada yang membenarkan. Itu ya mereka ya ahli. Nah, keahlian ini, ilmu ini ya ada gurunya lagi. Gitu. Nah, itu apa ya tasheh.
Ya, itu ya. Hafidhu ala sholat, maka peliharalah, jagalah sholat. Dengan apa ya? Dengan mempelajari fikih sholat, fikih ibadah. Gitu kan. Apalagi cara tidak ada itu. Nah, itu. Nah, dengan ilmu fikih itu kita nanti akan ditegur kita itu. Oh, ternyata saya salah. Oh, ternyata gerakannya begini. Oh, ternyata ada bacaan begini. Oh, ini ternyata hukumnya sunnah. Oh, ini yang rukun. Oh, ini ternyata bukan rukun. Jadi tahu gitu. Jadi dengan mempelajari fikih sholat dan langsung menerapkannya. Loh, kok langsung menerapkannya? Iya, karena kalau nggak langsung, begitu tahu tuh kadang kita nggak langsung menerapkannya. Harus belajar, misalkan ya. Dulu kita tuh habis baca istiftah langsung Bismillahirrahmanirrahim, padahal ada bacaan sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah nerapkan nggak kita itu? Kadang lali. Nah, iya, itu. Iya, ya itu. Langsung diterapkan ya ya dengan tenang, ya gitu. Ya kadang-kadang kita sih lali kok itu. Walaupun sudah tahu bahwa di situ ada bacaan sunnah, bacaan ta'awud sebelum Al-Fatihah. Ya kadang lali gitu loh. Iya, hanya di rakaat pertama saja. Itu. Dan itu berlaku sampai selesai. Satu kali bacaan berlaku sepanjang pelaksanaan sholat itu. Termasuk semua sholat. Iya, sunnah wajib itu. Tidak melihat statusnya. Pokoknya sholat. Nah, itu begitu. Nah, itu kadang kita sudah tahu, menerapkannya kadang ya lali. Saya juga gitu belajarnya dulu. Sering lupa. Nah, artinya apa? Ya perlu pembiasaan terus sehingga jadi biasa. Ya enggak apa? Tanpa disengaja diniatkan sudah otomatis membaca. Kalau nanti saya harus baca a'udzubillah, kan harus sampai ngomong gitu sebelum sholat itu. Ya tahap-tahap awal belajar setelah mengetahui. Ya kalau hanya pengetahuan ya lewat, gak akan pernah itu. Senang setan. Itu. Tambah membuka pintunya setan untuk ganggu gitu lah. Kan gitu. Nah, itu terkait hadis as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi di sini pentingnya mempelajari fikih sholat, mempelajari fikih sholat. Jadi sholat itu sebagai tiang utama daripada agama. Gitu. Padahal yang lain masih ada. Haji masuk tiangnya. Ya, tapi itu sifatnya jaga, misalkan itu roboh, misalkan tidak sampai ambruk nemen. Saya ono penjaga utama. Contohnya apa? Gak duit apa berangkat haji. Itu kan. Akhirnya gugur. Ya, kalau sholat itu tiang utama. Kalau itu juga tiang, tapi sifatnya penopang ya. Dari yang itu. Zakat. Gak duit gugur, tapi sedekahnya jalan. Nah, sedekah itu ya umum. Ngomong yang baik itu sedekah, berbuat baik kepada orang itu juga sedekah. Duri dari jalan, paku dari jalan, tonggo kurek, gak kena ban mobil, mau itu sudah sedekah itu. Senyum kepada orang, itu sedekah itu.
Iya. paling ringan. Iya. Nah, kalau zakat itu yang sifatnya wajib ya gak punya ya gugur kita. Tapi kalau sholat jangan macam-macam. Penyangga utama ini, penyangga agama. Kenapa kok disebut penyangga agama? Misalkan dari zakat, dari zakat itu bisa untuk mengentaskan kemiskinan, bisa mencerdaskan orang. Itu ya digawe ini apa? Beasiswa misalkan. Nah, itu. Ya wong gak mampu. Apa sekolah gak iso gak ada duit. Zakat itu kan bisa. Kemiskinannya itulah. Nah, kemiskinannya. Nah, itu kefakirannya. Kadang ono apa ustate apa budal udan kau itu kau itu terus udan terus kau budal ya ambil kan teko zakat tuku sepeda sing kotok-kotok gitu. Ini bisa itu boleh. Itu saya yang pertama mungkin gitu. Nah, Dulu begitu deh dari apa dibelikan kayak dai bisa. dalam lama dulu. Iya. Ya, dulu kalau di Betul itu setiap apa sulit. Lupa pernah sudah lama gitu. Iya. Dibelikan jamaahnya mobil itu. Maksudnya mobil. Iya. Bagus. Kalau rumahnya kan daerah sana. Iya jauh. Nah, dibelikan mobil akhirnya ngajinya rutin. Itu. Iya, sekedar. Saya dulu ketika kecelakaan itu oleh jemaah di Semen itu mau diganti kunci nih. Sing sepeda ya itu kecelakaan saya pakai yang karisma itu dulu itu. Aduh, saya ingat apa? Ingat ketika mau diganti sepeda baru itu saya ingat perang jihad. Nah, orang-orang yang mati itu kan enggak usah diadusi. Enggak usah kafannya ya bajunya itu. Itu. Karena nah saya iling itu saya enggak usah direkondisi aja lah itu. Mana iya riwayatnya itu digawe dakwah ngaji Pak Gus Darjo. Itu Surabaya ngaji itu Gresik keliling. Nah itu saya ingat itunya itu ya emang itu diincer orang itu kontol tegak riwayatnya nih bagus riwayatnya itu saya harus mati dulu kalau mati dulu ya dan saya sudah nggak mau ganti saya itu nggak mau ganti kendaraan gitu nah ya itu dulu ya jemaah dari Semen ketika saya itu lihat sepeda bringsek apa diganti udah direkondisi aja itu apa ya insya Allah ya sama itu lah itu sama nah itu ya pentingnya sholat jadi ini saya menyebut apa penyanggah utama ini hasil merenung saya merenung tidak boleh diganggu ini maksudnya apa saya membaca apa Imaduddin tiang iki sholat itu ya kenapa kok yang lain itu kan sama-sama rukunnya kok nggak disebut kok yang disebut itu sholatnya akhirnya saya apa dapat pemahaman ini tiang utama itu tiang utama yang paling kuat paling vital ya paling vital ya kalau ini ambruk bahaya yang lain loh kok tahu yaitu tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah dikaji lagi, bagaimana dengan rukun yang lain, tiang-tiang yang lain, yaitu haji. Ya kalau tidak memenuhi syaratnya, ya gugur. Kan istito'ah, ya. Istito'ah apa Pak?
Istitoah. Itu persyaratan didapat. Istati bisa, mampu. Nah, ana astati saya mampu. Mampunya apa? Ayo. Mampunya apa? Mampu dana, materi. Ya. Lo kok pakai ongkos toh, Pak? Terus yang ditinggal pun juga masa saongkosan tok. Ya kau bekalnya mau makan di sana itu. Yang di rumah ya juga sama juga itu. Nah, itu materi. Bekal apa lagi? Sehat, fisik. Iya itu. Loh ibadah itu waduh. Desuk-desuk sama orang lek gak kuat itu ya. Lah iya itu. Nah, itu. Jadi perlu fisik itu. Nah, yang ketiga, hati. Nah, ini sing anu ini, hati-hati ini ya. Itu yang iya, iya manasik itu kan apa? Tata cara. Manasik, tata cara haji. Ya itu kan secara fisik. Kemudian juga ya jiwanya, hati juga ada manasiknya. Itu. Sing fatal ketika ya di ini apa yang banyak kejadian yang sing hati-hati itu lah. Iya. Yang lihat-lihat dulu, makanya manasik jiwa, manasik hati itu lepaskan burungnya lah gitu sih. Lep saya kan kayak memang kan dua kali kan maksudnya nggak pernah lepaskan dendam. Musuhi sak kloter. Memang kita nggak ada ya doa didoakan orang nggak ada doa jelek nggak. Insya Allah ya nggak tahu. Gini ya. Pengalaman saya gitu kan saya kan dalam hati saya kan bisa banyak nggak bisa minta banyak. Iya. Bentuknya bisa minta ampunan dosa. Tiba-tiba ada orang mendekati saya, terus saya dibacakan intinya didoakan seperti itu. Yeah. Saya sama anak saya ya sepakat banget nanti kayak minta kayak saudara, oh ya saya hidupnya seperti itu. Ini saya pokoknya mungkin ikut-ikutan gitu. Terus dia ya nggak tahu, pokoknya saya nggak aman, juga nggak apa. Ya cuma orang Arab bahasa. Saya mungkin kayak saudara saya kayak waktu itu kalau saya uang ya mungkin saya ambilkan berapa real. Maksud saya di situ apakah bahwa ada nggak yang saya suka nggak tahu niat dia baca bahasa Arab itu. Iya pokoknya diamini gitu. Iya. Ada nggak maksudnya? Itu bagus. Iya. Iya. Baik. Baik itu. Kenapa? Berdoa jelek itu ya akan kembali kepada dirinya lagi. Itu kalau kita ngerti lah itu. Iya itu. Nah, ada dua kejadian Ustaz. Memang saya nggak bisa doa ya, pokoknya sama anak saya pokoknya sekedar doa kepada rata-rata. Intinya begini ya, ketika orang itu dikasih, lah seneng tuh hati ini. Nah, kita tuh menyenangkan hatinya orang dengan uang 5 rial itu. Nah, ketika hatinya senang, dia itu akan berdoa. Doanya tuh mandi gitu. Iya. 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 Baru kali ini saya selama di haji nggak pernah. Ada orang tiba-tiba kok kejadian seperti itu sudah ada. Iya. Ya kita ya memang kita nggak tahu ya. Itu ada yang mendatangkan. Itu. Yo bisa malaikat dirupakan yang menguji hamba ini. Oh. Iya. Iya. Ya sudah tanpa wis lillahi ta'ala titik. Iya, ya udah titik itu. Itu selamat itu. Kayak anu terlalu jeli. Terus yang kedua yaitu saya sama Pak itu yang di Ruko itu ya kayak gini longgar gini padahal Ruko tahu sendiri. Iya. Itu sama antara saya juga nggak tahu kalau ini Ruko. Kayak ya sini baca kayak sakit kayaknya dua karpet di sana ini makamnya Rasul sama kan. Iya. Nggak ada orang satu dua orang itu
Nah, ini belum saya sama Fatah sampai ngaji baca. Padahal kali itu kan baca sholat itu sulit. Nah, itu kan ada apa? Di Al-Qur'an. Bahkan kasusnya Rasulullah sendiri. Rasulullah itu mau dibunuh di Mekah ketika disuruh hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Dikepung rumahnya. Ya, Rasulullah biasa lewat, tapi matanya orang itu ditutup oleh Allah. Itu gitu, ya gak kelihatan. Mau juga di depannya gini ya gak kelihatan. Nah itu apa ya? Ya spiritual. Kita ngalami spiritual diperjalankan oleh Allah itu, ya tapi tetap. Itu sih kondisinya saya nggak ada niat apa-apa. Yang kedua itu. Ya saat itu hatinya tuh murni. Yang kedua saya memang cerobohan kan karena ada kata. Soal saya sendiri tidak karena bos nanti bebas loh. Yang kedua tambah ada sama sekali. Begitu masuk sudah terakhir. Sudah diusir. Iya. Jadi hatiku di sana harus benar-benar murni. Makanya kalau kita menghadap Allah itu harus dimurnikan hati kita itu kan gitu. Nah, pendidikan kita disuruh wudhu, disuruh gini, itu kan mensucikan itu secara fisik. Nah itu begitu pemurnian, ya pemurnian jiwa, hati. Kerentek kok gak sembarangan, langsung tel dikabulkan, jadilah kun fayakun. Ya lucu ya. Andai ngono ya, kejadian andai gitu. Andai ono duit yo mlaku. Ono duit gitu langsung jadi. Tapi masa diambil ya gak bisa segitu. Itu ujian semua itu. Memang harus pasrah. Kayak kemarin ya. Ya Allah iki gak duwe kresek ya. Ono kresek meber. Meber buat tekan dia meber angin itu. Ya itu istri saya itu. Ya Allah. Jadi kerenteknya sing api-api ya. Sing buruk pun ya kadang itu ya soro sampean itu. Kadang sok jago ngono kula. Di Mekah itu sok jago. Wes gampang gak tersesat. Gak iso balik. Mata kita ini iso di ini loh Pak di sana itu. Ditutup. Akal kita kalau kita makanya manasik tuh begitu. Kenapa orang tuh gila? Maksudnya kita sebut di sini ya gila. Artinya akalnya kan ketutup. Akal normalnya itu. Entah tutupnya berapa persen kita nggak. Ya itu kita nggak tahunya. Apa untuk dirinya ketutup? Apa dengan Allah itu enggak? Karena itu saya rasakan yang kali ini harus niatnya itu harus baik. Kalau dulu Pak Cahyo kan memang sempat ya. Tapi yang sama waktu itu saya di sana itu memang ketek. Soalnya kan saya nggak jelas berapa nasi apa itu Arab Begitu saya kayak berprasangka gitu ya. Di sana nggak bisa makan saya. Makan itu malas gitu rasanya. Lah itu kan. Sampai segitu. Jadi apa? Bukan kita gak bisa makan, gak ada makan, enggak. Allah tuh menyambutnya itu dari rasanya sini. Kan kita punya selain kehidupan jasad, kita punya kehidupan rohani. Itu. Nah, bisa saja sifat loman kita dicabut gara-gara apa? Ya nggak tahu. Oh, itu bahaya itu. Akhirnya jadi masuklah kita ke apa? Jalur kikir. Bahaya itu. Itu. Nggak bahaya. Oh, bahaya sekali. Pokoknya di pejangan, Bang, kan sudah tua kan biasanya orang kan sudah sepuh, ya sesepuh banget lah. Biasanya makannya kan sudah, pokoknya dibilang, Bang nggak usah dirasa, pokoknya enak-enak. Jadi saya semangat kamaran. Itu begini, Pak. Apa? Yang ada di sana itu adalah hidangan Allah. Jangan kerentek, jangan apa ya mencela apa ya, makanan di sana jangan. Kalau nggak mau misalkan ya kenyang, ya sudah, nggak usah makan, gitulah. Tapi usahakan disiplin makan, disiplin, iya.
Walah maka ini. Kalau yang Habis itu dicabut selera sampean. Kayak so ibadah sampean itu. Apa? Kurang tenaga. Teman saya satu kamar ada yang kejadian seperti itu. Kurang tenaga terus sakit. Lah itu fakta. Fakta di sana itu. Agak sombong kan dia. Ya, makanya saya menambahkan manasik itu juga apa? Mampu ya. Mampu hati, mampu jiwa. Ya ini urusan gitu-gitu itu, perilaku jiwa. Iya, di luar nalar. Loh. Jiwa itu kan jadi di luar nalar kok. Jiwa. Kalau nalar itu kan apa yang dilihat, apa yang kita lihat. Nah, tapi yang goib itu kan di luar sudah, gak terjangkau. Gak terjangkau. Ya urusan rohani itu. Nah, tapi kejadian faktanya nalar melihat mata kan melalui indranya nalar kan ini mata, kuping, telinga, indranya itu menghadap keluar. Tapi indranya hati menghadap ke dalam. Itu menghadap ke dalam. Jendelanya menghadap ke dalam. Kalau jendela akal kan mata ini menghadap keluar. Iya. Iya, jadi yang sifatnya itu fakta. Itu. Gimana kalau faktanya itu gak masuk akal? Ayo. Kan banyak kejadian itu gak masuk akal, aku tuh bilangnya. Akalnya itu gak nutut mikiri. Nah, itu kan begitu. Ya pakai hati. Makanya ada manasik hati, jaga hati lah gitu, jaga hati. Ya dibimbing. Loh, di Al-Qur'an kan ada apa larangan haji umroh itu apa sih? Jangan ngomong sing kotor-kotor kayak kan ada itu. Itu kan noto ati. Noto ati. Ya maksud hakikatnya noto ati. Itu. Rafas. Kan begitu. Jidal. Itu. Sampai bunuh semut itu gak oleh. Itu. Tapi gak ada semut. Nah, kenapa ketika ayat turun tuh turun keramik? Ayat ketika Al-Qur'annya turun, ayat tentang apa? Larangan-larangan itu. Ya di sekitaran Mekah gak pakai keramik. Iya. Masih bisa berburu banyak binatang. Kan itu lembah toh. Lembah, sekelilingi pegunungan. Kan begitu. Tidak boleh berburu ketika ihram. Tidak boleh kawin. Kan gitu. Larang-larangan kan itu banyak begitu. Tanah suci. Iya. Nah, makanya itu dimurnikan, hati kita itu dimurnikan. Gimana memurnikan? Minta, terus latihan. Ya manasik ngaji. Nah itu. Satu kalau ngaji gini tuh ya lebih banyak ke manasik hatinya. Nah, kalau fikih itu kan yang sifatnya fisik itu parfum, ini kan fisik. Itu. Yang sifatnya fisik yang bisa diterima akal. Nah, itu begitu. Terus lagi sana doa apa yang banyak ya istighfar, minta ampun sampai tanggung sampai mati, sampai ajal tiba minta diampuni. Itu prestasi tertinggi Pak. Ketika kita ajal tiba, terus kita tidak bawa dosa. Prestasi tertinggi itu, sukses berarti sampai itu sukses hidup di dunia. Tidak ada konflik urusan sama orang, dosa-dosa diampuni, itu yang sebenarnya. Nah, itu kendaraan kita besok di akhirat yang akan memuluskan. Nah, itu. Jadi minta ampun. Itu. Ya boleh minta harta. Ada ya kadang apa? Travelnya kadang gampang nanti diganti. Kadang ngurui
komersial ya. Ya pancene travel komersial. Itu. Saya dulu ketika kuliah antara ibadah dan ibadah bisnis. Nah itu travel itu ngomongi ya ibadah apa memberangkat orang ini. Ah iki ibadah apa bisnis? Ya itu ya saya itu. Kenapa ya kita untuk gratisan terus Pak. Hidup di dunia itu dari Allah untuk gratisan terus. Gitu. Saya sudah tahu kayak oksigen ya gratis terus. Begitu saya kecelakaan paru-paru saya bolong, rasanya. Mahalnya oksigen di rumah sakit VIP sisan. Itu. Ya Allah. Ya itu, ingat saya itu. Saya bertahun-tahun, wis gak apa-apa ya Allah, ambilin nyawa saya. Tapi ndak, durung wayahe ngono jawabane. Apa durung wayahe mati? Lur akhirat ya ditunjukkan. Saya pernah tahu cerita satu di padang masar, di padang pasir itu panas. Uang disuntuk sama malaikat. Saya ada warisan gitu. Saya disuntuk gini. Ya gitu toh, tapi gak tembus. Nah, yang disuntuk itu apa? Pohon jambe ya, pinang. Oh, itu sewakit itu, Pak. Perih sekali. Loh, saya sampai ke sana ya. Suruh waya mati. Gitu. Ya sampai gitu. Nah, itu ya pengalaman spiritual. Di alam barzah kemarin ya sempat itu juga gini di alam barzah itu. Ya balik iku. Bu kok jaga-jaga kok turu terus nang kono iku. Saya balik alae mau salat. Mau salat ya. Jadi sing ahli kubur iku bangun ketika saya bangun itu. Apa? Mau salat. Kan awalnya itu kan niat mau salat sih. Kok tiba-tiba kok ada di alam lain gitu loh. Itu. Loh iku kanca kok turu. Wah iku turu gitu. Wah iki sing duwe kuburan iki. Memang ada kuburan tua ketika masih di permukaan bumi itu. Nah itu. Ya mau wudu, untuk salat. Ya kok tiba-tiba ada di dalam tidur di dalam sana itu tidur. Terus saya bangun. Orang itu ikut bangun. Nah, teman-teman saya tadi itu tidur. Langsung dibilang, "Apa bangun? Mau salat di Jarno." Turu mana wong ki? Bangun saya itu alam mahsyar iya pernah saya, kemudian alam barzah iya penantian, alam barzah alam penantian, orang yang sudah mati kan kesana semua. Itu Kalau di alam barzah sama tapi waktu di operasi itu ya waktu di operasi itu enggak baru kemarin saya sudah di sini enggak pas apa ya itu saya kok mimpi gitu ya, gak bisa tidur habis itu gak bisa tidur langsung sholat sholat langsung bangun itu ya sholat itu gak bisa tidur. Itu ya ini pengalaman spiritual ya mungkin mati suri. Ya itu istilah ya saya menyebutnya istilah terserah nggak apa-apa saya nggak menentang enggak kan. Ya terserah mau pakai istilah apa yang dia pahami. Kenapa? Tidak semua orang dikasih seperti itu. Nah orang yang masuk ke sana kan hanya orang-orang yang mati. Kalau nggak mati nggak bisa. Sehingga orang menyebutnya istilah mati suri. Ya boleh saja. Ya aslinya ya belum mati. Kalau ayat kemarin kemarin setiap yang berjiwa ajal punya masa batas waktu tinggal di dunia. Ajal itu bukan mati Pak, batas akhir hidup. Ya mati akhirnya. Itu ajal. Kalau bahasa kenegaraan itu visa tinggal. Nah kalau mau masuk ke negara urusan apalah pasti punya visa toh, visa haji, visa umroh berapa lama ya gitu. Kalau sudah tanggal sekian ya tetap di situ ya harusnya pergi pulang.
Kalau enggak ya ketangkep sampean itu jadi masalah itu. Kan gitu. Jam berapa sudah nih? Sudah ya? Sudah jam 5 ya? Jam setengah 6. Ya Allah, enggak apa-apa ya. Ya ini semangat. Ini satu hadis ya. Asli 2 hadis ya. Kalau saya lihat saya buat di itu paling enggak saturan 2 hadis. Oke, kalau 1 hadis itu banyak sekali. Baik, mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa menjaga salat kita, keluarga kita dan anak turunan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.